Halo, perkenalkan, saya Trifosa Vanewaka dari Stikes Nusantara Kubang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi mikroorganisme pada bahan makanan dengan beberapa referensi jurnal yang saya dapatkan. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan jurnal dengan judul Keberadaan Bakteri Patogen pada Sampel Pengajajan Anak-anak Sekolah Dasar di Pulau Sapeken, Sumeneb, Jawa Timur. Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer, Vortex, Glasser Becker, cawan Petri, tabung Durham, tabung reaksi, dan alat gelas lainnya. Bahan yang digunakan yaitu Peptone Dilution Fluid atau PDF, Lactose Broth Double Concentration, Lactose Broth Single Concentration, Brilliant Green Beet Broth atau BGBB, Eosin Methylene Blue Agar atau EMBA, agar darah, Mannitosert agar atau MSA, Puffered Peptone Water atau BPW, Black Corn agar atau PCA, pewarna kristal violet, iodin, alkohol 95%, dan pewarna safranin. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, pengujian jumlah perkiraan terdekat atau JPT Escherichia coli. Sampel ditimbang 10 gram secara aseptik dan dimasukkan ke dalam botol kaca berisi 90 ml PDF. Kemudian dihomogenkan dengan vortex selama 1 menit sehingga diperoleh dengan pengejaran 10⁻⁻1 sampai 10⁻⁻2. Hasil pengejaran 10⁻⁻2 diinokasikan ke 3 seri tabung yang dilengkapi tabung Durham pada media Lactose Broth Double Concentration dan Lactose Broth Single Concentration. Sampel diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam dan diamati terbentuknya gas serta kekeruhan pada setiap tabung. Selanjutnya, uji hasil positif diinokasikan ke dalam tabung reaksi yang dilengkapi tabung Durham pada media BGBB dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Dilakukan pengamatan terhadap uji penegasan dengan hasil positif terbentuk gas dan kekeruhan pada setiap tabung. Hasil positif dari biarkan BGBB selanjutnya dilakukan strip di media EMBA, kemudian diinkubasi suhu 37 derajat Celcius selama 48 kurang lebih 2 jam. Hasil positif dari media EMBA akan terbentuk koloni berwarna hijau metalik. Terakhir, dilakukan perwarnaan gram. Dihitung koloni Escherichia coli dan dicocokkan pada tabel EMPN seri 333 tabung menurut formula Thomas. Yang kedua, pengujian angka Bacillus sp. Ditimbang secara aseptik 10 gram sampel dan dimasukkan ke dalam botol kaca berisi 90 ml Peptone Dilution Fluid atau PDF. Sampel dihomogenkan dengan menggunakan vortex selama 1 menit. 1 ml hasil pengejaran 10⁻⁻1 sampel dipipet dan dilakukan inokulasi dengan metode strict bed pada media agar darah atau blood agar. Sampel selanjutnya diinkubasi dengan posisi cawan Petri dibalik yang dilakukan di suhu 36 derajat Celcius kurang lebih 1 derajat Celcius selama 48 jam. Diamati koloni yang tumbuh pada media agar darah atau blood agar. Dilakukan reisolasi pada koloni tumbuh yang diduga Bacillus sp. Hasil diamati dengan melihat ciri-ciri koloni, yaitu berwarna abu-abu dengan bentuk tepi koloni tidak rata dan sedikit bergelombang. Dilakukan perwarnaan gram yang diduga koloni Bacillus sp dan dihitung koloni spesifik Bacillus sp. Terakhir diidentifikasi dengan BBL kristal. Yang ketiga, pengujian angka Staphylococcus sp. Disiapkan 10 gram sampel dengan cara
aseptik. Dimasukkan ke dalam botol kaca yang berisi 90 ml Pepton Dilution Fluid atau PDF agar diperoleh hasil pengenceran 10 pangkat min 1 yang homogen. Digunakan vortex selama 1 menit. Dipipet 1 ml hasil pengenceran 10 pangkat min 1 dan diinokulasikan menggunakan metode pour bed pada media MSA. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam dengan posisi cawan Petri dibalik. Koloni yang tumbuh kemudian diamati. Bakteri yang diduga Staphylococcus sp dilakukan rekultur. Selanjutnya, posisi cawan Petri secara terbalik diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Bakteri spesifik pada media manitosat agar ditandai dengan ciri-ciri koloni dan medianya berwarna kuning dengan ukuran koloni kecil sampai dengan sedang. Permukaan halus. Koloni Staphylococcus sp selanjutnya dipilih untuk dilakukan perwarnaan gram. Terakhir, Staphylococcus sp yang sudah dikonfirmasi perwarnaan gram dihitung dinyatakan sebagai angka Staphylococcus sp. Selanjutnya, pengujian identifikasi salmonella. Disiapkan secara aseptik 10 gram sampel yang sudah berisikan 90 ml Movable Pepton Water atau BPW dalam botol kaca. Sampel dihomogenkan menggunakan vortex selama 1 menit dan dimasukkan ke dalam inkubator suhu 37 derajat Celcius kurang lebih 1 derajat Celcius selama 18 kurang lebih 2 jam. Sampel 1 ml hasil pengenceran 10 pangkat min 1 diinokulasikan menggunakan metode pour bed pada media SSA. Sampel dalam cawan Petri dengan posisi dibalik selanjutnya dimasukkan ke inkubator suhu 37 derajat Celcius 1 derajat Celcius selama 45 kurang lebih 48 jam. Diamati koloni spesifik yang tumbuh pada media Salmonella Shigella agar, yaitu koloni transparan dengan warna lebih hitam di bagian tengahnya, berukuran kecil-kecil, berbentuk pipi, halus dan bulat. Selanjutnya, pengujian total plate count atau TPC. Homogenasi sampel menggunakan vortex selanjutnya dilakukan selama 1 menit. Ditimbang 10 gram sampel dengan cara aseptik yang sudah berisikan 90 ml Pepton Dilution Fluid atau PDF dalam botol kaca. Dilakukan pengenceran pada hasil pengenceran 10 pangkat min 1 dan dibuat hingga 10 pangkat min 5. Setiap sampel diinokulasikan sebanyak 1 ml dari hasil pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 5. Dimasukkan ke dalam cawan Petri steril dan media PCA dituangkan sebanyak kurang lebih 20 ml. Cawan Petri digoyang-goyangkan untuk menghomogenkan sampel dan media. Kemudian dengan posisi terbalik, cawan Petri diinkubasi suhu 36 derajat Celcius kurang lebih 1 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati pertumbuhan koloni dan jumlah koloni yang tumbuh dihitung. Perhitungan cawan Petri didapat dari media yang ditumbuh hidup 5-250 koloni. Bagaimana hasil dari pengujian tersebut? Yang pertama, jumlah perkiraan terdekat IPT Escherichia coli pada pangan jajanan anak sekolah dasar atau PJAS. Berdasarkan penelitian telah dilakukan, didapatkan hasil pangan jajanan anak sekolah dasar di Pulau Sapeken positif mengandung Escherichia coli. Media MBA yang positif ditandai dengan ciri-ciri koloni Escherichia coli yang tumbuh yaitu berukuran sedang, permukaan halus, berbentuk keping, berwarna hijau metalik dan sudah dikonfirmasi dengan perwarnaan gram. Yang kedua, angka Bacillus sp pada pangan jajanan anak sekolah atau PJAS. Hasil isolasi tidak ditemukan bakteri Bacillus sp di seluruh sampel yang diujikan. Yang ketiga, angka Staphylococcus sp pada pangan jajanan sekolah atau PJAS. Berdasarkan pengujian angka Staphylococcus sp, didapatkan hasil positif bakteri Staphylococcus sp
yang ditandai pada media MSA, yaitu tumbuh koloni berkurang kecil sampai sedang, permukaan halus, koloni berwarna kuning dengan media yang berubah menjadi warna kuning, dan sudah dikonfirmasi dengan dilakukan perwarnaan gram. Identifikasi salmonella pada pangan jajanan anak sekolah atau PJAS. Pengujian identifikasi salmonella yang positif, bakteri Salmonella sp ditandai dengan tumbuhnya koloni pada media SSA, yaitu koloni berukuran kecil-kecil, permukaan halus, berbentuk bulat dengan tepi pipi, berwarna transparan dengan warna hitam di bagian tengah. Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap sampel, tidak ditemukan koloni yang tumbuh pada media SSA seperti ciri-ciri koloni Salmonella sp, sehingga dilakukan uji konfirmasi. Selanjutnya, total pet count atau TPC pada pangan jajanan anak sekolah atau PJAS. Total pet count pada PJAS berdasarkan hasil bakteri yang tumbuh pada media PCA dapat dihitung sebagai satu sel koloni bakteri. Total pet count pada pengujian sampel pangan jajanan anak sekolah dasar di Pulau Sapeken dapat diperoleh hasil kurang dari 1/10⁻⁵ CFU per gram. Jika dibandingkan dengan nilai SNI, maka hasil pengujian pada sampel dinyatakan memenuhi syarat aman untuk dikonsumsi. Bagaimana pembahasannya? Nilai jumlah perkiraan terdekat Escherichia coli yang melebihi batas SNI pada penelitian pangan jajanan anak atau MPMP di sekolah dasar di Pulau Sapeken secara berurutan terjadi di SDM, yaitu 9,9 kurang lebih 3,8 mPn per gram, SD 5 8,68 kurang lebih 2,73 mPn per gram, SDIT 5,08 kurang lebih 0,66 mPn per gram, dan SD4 4,26 kurang lebih 2,44 mPn per gram. Hal ini menunjukkan bahwa hasil tidak memenuhi syarat keamanan pangan untuk dikonsumsi karena bisa menjadi agensia penyebab kasus keracunan pangan. Escherichia coli menjadi salah satu mikroorganisme indikator sanitasi. Menurut Adams dan Moto-Argemi, bakteri patogen Escherichia coli yang mengkontaminasi pangan bisa terjadi karena kurangnya perhatian terhadap sanitasi, baik yang berasal dari bahan pangan jajanan, penjama jajanan, tempat penjualan dan peralatan yang digunakan, serta peralatan yang digunakan kembali tanpa dicuci bersih, terutama peralatan yang digunakan untuk makanan matang atau siap santap. Bakteri Bacillus sp tidak ditemukan pada seluruh sampel yang diuji. Hasil identifikasi menunjukkan ditemukan bakteri Staphylococcus lentus. Menurut Shaker, S. lentus adalah bakteri patogenik dan mempunyai kemampuan menyebabkan penyakit dan resisten terhadap antibiotik. Bakteri Staphylococcus sp yang terkandung dalam pangan jajanan harus sesuai SNI dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, yaitu kurang dari 1/10⁻² koloni per gram. Pengujian angka Staphylococcus sp yang sudah dilakukan terhadap sampel pangan jajanan sekolah dasar di Pulau Sapeken memberikan hasil bahwa 7 dari 12 sampel mengandung Staphylococcus sp. Meskipun hasil diketahui mengandung bakteri Staphylococcus sp, tetapi hasil masih berada di bawah SNI yang telah ditetapkan pemerintah sehingga aman untuk dikonsumsi. Identifikasi salmonella pada sampel pangan jajanan sekolah dasar di Pulau Sapeken tidak ditempatkan hasil yang positif. Ini sesuai dengan batas maksimum SNI salmonella, yaitu negatif per 25 gram dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016. Pengujian total pet count atau TPC bakteri pada sampel pangan jajanan anak sekolah dasar jenis objek dan MPMP menunjukkan hasil yang berada di bawah SNI kurang dari 1/10⁻⁵ CFU per gram sesuai dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2016 yang telah ditetapkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kesimpulannya,
Pangan jajanan sekolah dasar atau MP dan ojek di Pulau sampaikan tidak mengandung cemaran bakteri patogen Escherichia coli, Bacillus sp, Staphylococcus sp, Salmonella, dan Total Plecon atau TPC yang melebihi ambang batas SNI, kecuali pada pengujian GPT Escherichia coli pada MP di SDM, SD5, SDIT, dan SD4 yang melebihi batas SNI. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan jurnal dengan judul Identifikasi Bakteri Escherichia coli pada jajanan bakso tusuk di Sekolah Dasar Kecamatan Gunung Talang tahun 2018. Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, cawan Petri, gelas ukur, gelas piala, jarum OC, batang pengaduk, vortex, oven, autoklav, inkubator, kapas, rak tabung, lampu spiritus, pipet mikro, dan Erlenmeyer. Bahan yang digunakan yaitu sampel yaitu bakso tusuk, media endo agar, larutan untuk permohonan gram yaitu kristal karbol ungu, lugol, alkohol 90%, dan safranin, reagen KOH, reagen metiler, dan reagen Ehrlich atau Kovacs. Bagaimana pengerjaannya? Yang pertama, pembuatan media nutrien broth atau NB dan nutrien agar atau NA. Media NB ditimbang sebanyak 2 gram, lalu dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah berisi aquade 150 ml. Kemudian dipanaskan pada hot plate selama kurang lebih 15 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Media kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 9 ml sebanyak 7 tabung dan 90 ml pada tabung Erlenmeyer 250 ml, lalu ditutup dengan kapas. Media steril kemudian disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 3 derajat Celcius. Media NA ditimbang sebanyak 4 gram lalu dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah berisi aquade 140 ml. Kemudian dipanaskan pada hot plate selama kurang lebih 15 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Media yang telah steril dituang ke dalam cawan Petri kurang lebih 20 ml dan didinginkan. Bila telah mengeras, disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 3 derajat Celcius. Selanjutnya, pengenceran sampel. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram ditambahkan ke dalam media NB 90 ml, kemudian di blender, lalu dituang dalam Erlenmeyer. 7 buah tabung reaksi berisi 9 ml NB steril disiapkan. Sampel 1 ml dengan menggunakan tip 1000 mikroliter dan dimasukkan pada tabung reaksi ke-1 atau pengenceran 10 pangkat min 1. Kemudian dihomogenkan dengan vortex. Dari tabung reaksi ke-1 diambil 1 ml dengan menggunakan tip 1000 mikroliter dan dimasukkan pada tabung ke-2 atau pengenceran 10 pangkat min 2. Dilakukan hal yang sama pada tabung-tabung berikutnya sampai dengan tabung ke-6. Pada tabung ke-7 hanya berisikan 9 ml NB tanpa sampel yang digunakan sebagai kontrol negatif. Selanjutnya, penanaman sampel. Sampel diambil 0,1 ml dengan mikropipet dari masing-masing tabung reaksi dengan konsentrasi 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 atau sesuai dengan koloni bakteri yang dihasilkan dan kontrol negatif. Sampel dari masing-masing pengenceran dituang pada 2 cawan Petri atau duplo dan diberikan label sesuai dengan pengenceran, contohnya 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, sampai dengan 5 pangkat 1, 5 pangkat 2. Pada kontrol negatif dituliskan 0,1 ml NB tanpa dicampur dengan sampel, lalu diletakkan pada 1 cawan Petri dan diberi label kontrol. Jarum OC disterilkan di atas api 1-2 kali, didiamkan sebentar sehingga suhu tidak panas. Jarum OC digoreskan di atas media agar untuk meratakan larutan sampel dengan menggunakan metode sebar. Hasil dan pembahasannya, pada setiap sampel koloni yang tumbuh pada media tersebut menghasilkan koloni pada setiap sampel. Uji biokimia dilakukan untuk mengetahui sifat metabolisme dari koloni bakteri yang tumbuh pada media endo agar dengan cara melihat kemampuan bakteri dalam menfermentasikan karbohidrat, menghasilkan H2S, menghasilkan gas dan memproduksi asam. Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan pada sampel 1 memiliki hasil rata-rata jumlah bakteri tertinggi dibandingkan dengan sampel lainnya yaitu 1,5 kali 10 pangkat 5 CFU per gram dan hasil terendah terdapat pada sampel 5 sebesar 2,3 kali 10 pangkat 3 CFU gram.
Berdasarkan pedoman kriteria cemaran pada pangan siap saji dan pangan industri rumah tangga dari BPOM tahun 2013, bakso tusuk dimasukkan ke dalam kategori makanan tepung dan olahannya yang memiliki ambang batas cemaran maksimum 1/10⁵, sehingga pada penelitian ini terdapat dari 5 sampai dapat dinyatakan tidak layak konsumsi karena jumlah bakteri yang telah melebihi ambang batas. Kesimpulannya, pada setiap sampel bakso tusuk yang telah diuji, telah terjadi cemaran bakteri baik melebihi ambang batas maupun tidak melebihi ambang batas. Jumlah koloni dari 1 sampai dengan 5 sampel yang diuji telah melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh BPOM RI tahun 2013 dengan batas cemaran maksimum 1/10⁵. Bagian ketiga, saya akan menjelaskan mengidentifikasi bakteri dengan judul Jurnal Identifikasi Bakteri Escherichia coli pada daging burger yang dijual di restoran cepat saji di Kota Makassar. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Alat yang dibutuhkan yaitu OC bulat, OC lurus, inkubator, tabung reaksi, rak tabung, spiritus, plate, timbangan, blender, mikroskop, tabung Durham, objek gelas, pipet steril, dan penjepit tabung. Bahan yang digunakan yaitu HC Broad, Mas Conche, EMBA, Aquades, Gentian Violet, Lugol, alkohol, MRFP, Carbofungsin, TSIA, Simos Citrate, SCM, urea, LIA, gula-gula, dan daging burger. Bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama, pengolahan sampel. Timbang 10 mg daging burger kemudian dihancurkan atau di blender. Selanjutnya, uji pendahuluan. Sampel daging dimasukkan ke dalam media HC Broad dengan perbandingan 1:9, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Apabila terjadi perubahan, warna menjadi keruh, menandakan adanya pertumbuhan bakteri yang terjadi pada media HC Broad. Selanjutnya, pembersihan lanjutan. Isolasi bakteri dengan cara mengambil koloni bakteri menggunakan OC bulat steril, kemudian goreskan pada media Mas Conche dan media EMBA, masukkan ke dalam inkubator, dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Apabila terdapat koloni yang tumbuh pada media, dilanjutkan dengan perwarnaan gram. Selanjutnya, perwarnaan gram. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, fiksasi OC bulat, dan diinginkan ambil koloni bakteri yang tumbuh pada media Mas Conche dengan menggunakan OC bulat steril. Kemudian, letakkan di atas objek gelas yang telah ditetesi dengan Aquades steril dan ratakan, lalu dikeringkan. Kemudian tetesi larutan Gentian Violet selama 2-3 menit, lalu dicuci dengan air mengalir. Kemudian tetesi dengan larutan Lugol selama 1 menit, lalu dicuci dengan air yang mengalir. Kemudian ditetesi dengan alkohol selama 30 menit, lalu ditetesi larutan Carbofungsin selama 2-3 menit, lalu dicuci dengan air mengalir. Keringkan dan amati di bawah mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Selanjutnya, uji TSIA. Menyiapkan semua alat dan bahan yang digunakan, fiksasi lurus sampai merah lalu dinginkan. Lalu ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media TSIA dengan cara ditusuk lalu digoreng secara zigzag, kemudian tutup tabung dengan kapas. Masukkan ke dalam inkubator dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Langkah selanjutnya, uji biokimia. Fiksasi OC lurus sampai merah lalu didinginkan. Ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media Simos Citrate dengan cara menggoreskan pada media secara zigzag. Lalu tutup kembali tabung dengan kapas. Fiksasi OC bulat lalu didinginkan. Ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media MRFP dengan cara mencelupkan OC ke dalam media kemudian digoyangkan lalu tutup kembali tabung dengan kapas. Fiksasi OC bulat lalu didinginkan, ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media SCM dengan cara menggoreskan pada permukaan media secara zigzag, lalu tutup kembali tabung dengan kapas. Fiksasi OC lurus lalu didinginkan, ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media urea dengan cara menggoreskan permukaan media dengan secara zigzag, lalu ditutup kembali dengan kapas.
Filtrasi olorus lalu didinginkan, ambil koloni bakteri, kemudian ditanam pada media LIA dengan cara menggoreskan pada permukaan media secara zigzag. Filtrasi tersebut sampai merah lalu didinginkan, ambil koloni bakteri, kemudian ditanam pada media gula-gula dengan cara mencelupkan OC ke dalam media, kemudian digoyangkan lalu ditutup kembali dengan kelepas. Masukkan ke dalam inkubator dan diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Bagaimana hasil dan pembahasannya? Berdasarkan penelitian telah dilakukan di Laboratorium Klinik GG Kota Makassar dari tanggal 26 sampai dengan 30 Juli 2016, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat dengan tabel. Tabel 1.1 sampai dengan tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa dari 2 sampel daging burger yang telah diteliti, semuanya positif ditemukan adanya bakteri Escherichia coli. Bahasanya, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel yang dilakukan, diperoleh data dari 2 sampel daging burger yang telah diteliti, ternyata semuanya ditemukan adanya bakteri Escherichia coli. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor lama pemenggangan, suhu pemenggangan, cara pemenggangan, serta alat yang digunakan kurang bersih. Keberadaan Escherichia coli dalam air atau makanan juga dianggap memiliki korelasi tinggi dengan ditemukannya bibit penyakit atau patogen pada pangan. Hasil yang diperoleh pada media EC Broth terlihat kedua sampel positif adanya pertumbuhan bakteri, yakni terjadi adanya perubahan pada media menjadi keruh. Setelah itu, dilanjutkan pada media macu-macu, di mana pada sampel A terdapat koloni cekung, pinggir koloni bulat, ukuran sedang sampai dengan besar, sedangkan pada sampel B terdapat koloni berwarna merah bata mengkilat. Permukaan koloni cekung, pinggir koloni bulat, ukuran sedang sampai dengan besar. Pada media EMBA terdapat pertumbuhan koloni yang berwarna merah dan mengkilat. Ciri ini menunjukkan adanya Escherichia coli. Selain itu juga dilakukan permanaan gram dan hasil yang didapatkan berupa koloni berbentuk batang berwarna merah. Hal ini menunjukkan koloni tersebut merupakan bakteri gram negatif. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian terhadap kedua sampel daging burger yang telah dijual di restoran cepat saji ditemukan adanya bakteri Escherichia coli. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memeriksa sampel daging burger yang bukan berasal dari restoran cepat saji. Kesimpulan yang saya dapat berikan yaitu dalam bahan makanan kita harus lebih memperhatikan kebersihannya dan juga pada alat-alat yang kita gunakan untuk mengolah makanan. Demikian penjelasan saya tentang mengidentifikasi mikroorganisme pada bahan makanan. Terima kasih dan sampai jumpa.